Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, dengan Bapak Asep Ilham Arifudin. Kali ini kita akan belajar mengenai teknologi informasi komunikasi untuk kelas 9. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang web browser. Sebelumnya pasti kalian pernah melihat ikon-ikon atau simbol-simbol berikut ya. Oke. Nah, apa itu web browser? Web browser itu adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web ya. Karena pasti setiap hari kita menggunakannya ya. Oke. Nama lain dari web browser itu adalah peramban, situs jelajah, atau hanya browser saja ya, dan kita biasanya nyebutnya hanya browser. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa sih fungsi dari web browser? Fungsi utamanya itu adalah sebagai penghubung antara user atau pengguna dan situs-situs pada sebuah website ya. Jadi dia yang menghubungkan antara kita dengan internet. Kemudian secara khusus atau terperinci, web browser itu memiliki 5 fungsi ya. Yang pertama, untuk menampilkan halaman atau situs-situs web. Yang kedua, menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang menarik. Yang ketiga, menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. Dan yang keempat, itu mendukung penyimpanan data halaman secara offline. Dan yang terakhir, memberikan dukungan untuk akses ke mesin-mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Yang selanjutnya, macam-macam web browser. Macam-macam web browser itu banyak sekali ya, mulai dari Google Chrome, Opera Mini, Microsoft Edge, kemudian Mozilla Firefox, Vivaldi, Internet Explorer, kemudian Tor, Safari, Conqueror, kemudian Link, kemudian Yandex, Komodo, Maxtron, kemudian Torch, UC Browser, dan Baidu. Dan itu sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Ini hanya sebagian saja. Oke, dari macam-macam ini tidak akan Bapak bahas semua ya, hanya beberapa saja yang akan dibahas ya. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Ini berkaitan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama, Google Chrome. Oke, ini yang paling banyak digunakannya. Kelebihannya, kemampuannya stabil, desainnya responsif, terdapat beberapa skin atau tema, dan memiliki private mode ya. Jadi ada mode rahasianya. Oke. Kemudian kekurangannya atau kelemahan daripada Google Chrome ini juga ada ya. Kelemahannya tidak cocok pada gadget atau HP yang RAM-nya kecil. Jadi kalau HP atau gadgetnya RAM-nya kecil, ini biasanya sering hang ya, atau tidak bisa, proses pencariannya itu lambat ya. Itu untuk Google Chrome. Yang kedua, ini Opera Mini ya. Opera Mini juga banyak ya yang menggunakan biasanya di HP. Kelebihannya, performanya cepat ya, browsingnya itu lebih cepat ya, kemudian lebih hemat paket datanya. Kemudian ini katanya 70% lebih hemat baterai ya yang digunakan. Kemudian memiliki fitur ad blocker atau untuk mencegah adanya iklan ya. Kemudian kekurangannya, ini tidak dapat merubah shortcut key. Apa itu shortcut key? Nanti akan dibahas di bagian yang lain ya. Kemudian jika terlalu banyak history akan menjadi lambat. Nah, semakin kita sering menggunakan, berarti akan semakin lambat untuk Opera Mini. Kemudian ketiga adalah Microsoft Edge. Microsoft Edge ini memiliki kelebihan, memiliki tampilan yang menarik atau bagus, kemudian sudah terintegrasi dengan layanan Microsoft. Jadi kalau ada masalah dengan Microsoft Word, kemudian PowerPoint dan sebagainya, itu bisa langsung teratasi ya, atau bisa langsung update melalui Microsoft Edge ini. Kemudian bisa streaming sampai dengan 4K ya, atau lebih bagus dari
Full HD ya. Jadi yang suka streaming kalau menggunakan Microsoft Edge ini kualitasnya sudah bagus ya. Oke, namun ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu tidak dapat menambah banyak ekstensi. Browser yang keempat adalah Tor ya. Browser ini memang jarang ya digunakan mungkin ya. Namun kelebihannya dengan kita browsing ya, dengan browser ini kita IP address yang kita miliki itu akan tersembunyi, sehingga tidak akan ada yang bisa mengakses atau mengetahui lokasi kita saat sedang melakukan browsing ya. Nah, namun kekurangan dari browser ini adalah koneksinya yang tidak stabil ya, kadang cepat kadang lambat, dan secara pengaturan awal ya hanya bisa melindungi aplikasi bawaannya, mulai dari email gitu ya. Email bawaannya saja yang bisa diprotek ya. Oke. Dan web browser yang kelima adalah Safari ya. Web browser ini memiliki kelebihan pengolahan aplikasi berbasis webnya lebih cepat, kemudian bisa digunakan pada operasi sistem Windows maupun Mac tanpa perlu instalasi terlebih dahulu ya. Jadi praktis, bisa langsung digunakan baik oleh Windows ataupun Mac ya. Nah, namun ada kekurangan di aplikasi atau web browser ini. Ya, kekurangannya itu tidak memiliki fitur restore season. Artinya kalau kita secara tidak sengaja nih sedang browsing, kemudian HP-nya habis baterai ya. Nah, kemudian kita cas, kemudian kita membuka lagi Safari, maka history yang sebelumnya tidak akan muncul. Jadi harus browsing dari awal lagi. Baik, itulah mungkin penjelasan berkaitan dengan web browser, mulai dari pengertiannya, kemudian fungsinya, hingga macam-macam dari web browser itu sendiri ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.